Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus-menerus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi daripada sisa usia kita. Tentunya harapan maupun keinginan kita adalah bahwa kita kelak nanti bisa mengakhiri dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, saudara-saudari kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap terus melimpahkan pahala kepada penyusul daripada kitab ini, yaitu Syekh Mansur Ali Nasir, yang tentunya terus-menerus pahalanya terus mengalir karena ilmunya kita gunakan atau kita baca kitabnya ini. Baik bapak-bapak sekalian, sebelum kita bahas ke pembahasan tentang sholat witir, ada yang mungkin perlu saya sampaikan di sini terkait dengan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah pengiring atau yang mengiringi sholat fardu. Nah, di sini di dalam kitab fikih fi madzahibil arba'ah atau al-fiqh fi madzahibil arba'ah, di sini terjemahnya yang ada bahwa pelaksanaan sholat rawatib ini para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaannya. Apakah harus diselingi dengan zikir terlebih dahulu, apa langsung habis sholat assalamualaikum, sholat wajib kita lakukan, lalu kita melaksanakan sholat sunnah rawatib ba'diyah, ya, terutama. Kalau melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, itu secara singkatnya saja itu bunyinya fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Ya. Apabila kamu telah selesai melakukan sholat, berzikirlah. Mana zikir, berzikirlah. Nah, kalau melihat ini, maka sebaiknya harus zikir terlebih dahulu, diselingi zikir terlebih dahulu. Namun menurut mazhab Hanafi, memisahkan antara sholat fardu dengan sholat sunnah ba'diyah hukumnya makruh tanzih. Ya, makruh tanzih itu makruh yang harus dihindari, tinggalkan, kecuali hanya untuk membaca kata ulama mazhab Hanafi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Seperti itu.
Menurut ulama mazhab Hanafi, karena sholat sunnah ba'diyah atau rawatib ini yang langsung, ya, artinya bergandengan dengan sholat fardu, sehingga harus langsung dilaksanakan. Ini menurutnya. Nah, terkait dengan zikir ba'da sholat ini, hampir 4 ulama mazhab fikih ini bacanya sepakat sama. Pertama, diawali dengan istighfar 3 kali, kemudian tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, kemudian ada yang ditambah Allahumma ajirna, tapi di sini tidak ada, hanya ada Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang pendek, tapi boleh dengan ada yang riwayat yang lain yang terpanjang, itu terpanjang. Ulama menambahkan Allahumma antas salam wa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbina wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Nah, kemudian juga dengan setelah itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Kalau ini rata-rata yang pendek ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi, yang pendek. Nah, itu hampir semuanya sama ulama 4 mazhab ini. Terus setelah itu ya disunahkan membaca ayat kursi, membaca surat An-Nas sampai surat Al-Ikhlas, terus Al-Mu'awwidhatain ya, lalu kemudian An-Nas kullu, ya Mu'awwidhatain ya itu surat An-Nas ya, maksudnya Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain ya. Baru kemudian membaca tasbih sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 35 kali, kemudian disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, nah itu. Nah, sementara menurut mazhab Maliki berbeda. Ini sama ya, mirip-mirip dengan ulama selain daripada Imam Hanafi, yang hanya berbeda itu Imam Hanafi. Kalau Imam mazhab Maliki itu paling afdol melakukan sholat sunnah ba'diyah itu dilakukan ya setelah sholat fardu adalah setelah diselingi dengan wirid. Nah, di sini sebenarnya setelah wirid. Ya, sama bacaannya sama ini ya. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, kalau tadi Imam Syafi'i paling afdol, tapi kalau Imam Malik paling afdol, Imam Syafi'i disunahkan bagi orang yang sholat untuk memisahkan antara sholat fardu dengan sholat ba'diyah dengan wirid. Nah, bunyi wiridnya ya sama, hampir sama di sini. Nah, mazhab Hambali juga disunahkan wirid itu dilakukan setelah pelaksanaan sholat fardu dan sebelum mengerjakan sholat ba'diyah, sama aja, ya kan, ini 3 ini. Bentuk wiridnya juga sama, ini sama ya, istighfar 3 kali. Nah, ini sama. Nah, kemudian pelaksanaannya melakukan sholat ba'diyah itu bagaimana? Apakah harus tetap di tempat? Apakah harus bergeser? Aturan harus ya disunahkan tanpa berada di tempat. Apakah disunahkan untuk bergeser? Nah, tentang ini para ulama juga berbeda pendapat. Ya, menurut mazhab Hanafi, apabila dia orang tersebut adalah seorang imam, ya imam, maka dimakruhkan dia berpindah tempat. Nah, dimakruhkan dia berpindah dari tempatnya hanya untuk mengerjakan sholat. Tapi
Untuk makmum, nah, di sini dikatakan diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah itu di tempat. Ini juga disebutkan boleh di tempat yang sama seperti saat dia menjadi makmum, sebagaimana diperbolehkannya untuk pindah juga. Gitu. Jadi hanya diperbolehkan, berarti hukumnya mubah ya. Ya mubah, tidak sampai sunnah ya, mubah. Opsional berarti. Artinya bisa milih mau di tempat, silakan. Mau di tempat yang tadi sholat fardu atau pindah. Ya. Ini mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i dikatakan di sini menggunakan kata hendaknya melakukan sholat sunnah itu berpindah tempat. Ya, hendaknya. Ini berpindah tempat. Jadi kalau melakukan sholat sunnah ba'diyah berpindah tempat. Namun kalau seandainya orangnya banyak, nggak bisa kan pindah tempat nih. Nah, itu hendaknya diserang dengan ngomong atau berbicara dengan temannya. Itu ada hadisnya itu. Saya lupa bunyinya itu. Jadi hendaknya pindah, tapi kalau pindah nggak bisa, hendaknya dengan dipisahkan dengan salam. Dengan perkataan auliyatakallam, kalau bahasanya takallam. Ya bicaranya kalau yang diterangkan di sini itu hanya bicara apa? Saya sudah sholat fardu, saya sudah sholat maghrib nih, gitu. Jadi pembicaraan itu aja. Baru nanti kemudian saya lihat juga ada beberapa makmum gitu ya, karena mungkin posisi dia ngobrol mana pak ngobrol. Dia sholat lagi, dia sholat sunnah pak dia itu madhab Syafi'iyah. Jadi perkataannya itu di sini juga dikatakan sih, aku telah selesai sholat fardu ya. Jadi kalau seandainya nggak bisa pindah tempat, nah di sini malah ada kata-kata disunahkan untuk berbicara, disunahkan. Madhab Syafi'iyah disebut disunahkan untuk berbicara sepatah atau dua kata di luar rangkaian sholat. Contohnya aku telah selesai melakukan sholat maghrib. Begitu Pak ya. Nah, ini mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau mazhab Hanafi opsional ya. Tapi lebih utama kalau mazhab Hanafi itu dibolehkan, boleh. Ya, tidak sampai sunnah. Hanya di tempat saja. Ya. Kalau imam makruh tanzih kalau pindah tempat menurut mazhab Hanafi ya. Sedangkan menurut mazhab Maliki, nah itu di sini sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat fardu, maka di sini ada kata-kata lebih afdol. Nah, kata-kata. Kalau Imam Malik ada kata-kata lebih afdol ya, melakukannya itu menurutnya di masjid. Lebih afdol melakukannya di masjid, baik nah ibadah opsional juga, baik di tempat yang sama ya seperti saat melakukan sholat fardu ataupun berpindah ke tempat yang lain. Berarti di sini opsional juga. Hanya saja Imam mazhab Maliki atau Imam Maliki itu mengatakan lebih afdol di masjid. Tapi ada juga nanti nih mazhab Hambali. Nah, kalau mazhab Hambali, nah ini sholat sunnah rawatibnya itu ya dilakukan lebih afdolnya atau disunahkan ya. Di sini kalau ini mazhab Hambali mengatakan lebih afdol. Lebih afdol sholat sunnah ba'diyah dilakukan di rumah. Nah, di pulang. Kita lihat tadi itu ada pulang. Tadi saya lihat, saya mengamati, wah ini pasti Hambali pulang. Dia nggak melakukan sholat ba'diyah di sini, sholat ba'diyah. Jadi jangan dikatakan dia nggak sholat sunnah. Boleh jadi dia sholat sunnah di rumah. Hal ini karena ada sandarannya kok gitu kan ya. La ij'alu bi sholatikum ya bi sholatikum
fi buyutikum wala taj'alu quburan. Nah, ini bagian aslinya. Jadikanlah dengan sholat-sholatmu itu dari sebagian sholat-sholatmu, min sholat itu dari sebagian sholat-sholatmu itu di rumah-rumahmu. Nah itu dengan kata itu kemudian mazhab Hambali mengatakan lebih afdol dikerjakan di rumah, ya di rumah. Tapi dia mereka mengatakan kalau mengerjakannya di masjid maka itu boleh dilakukan, baik di tempat yang sama dia melakukan sholat fardu ataupun dia berpindah. Nah di sini ada tambahan bahwa mazhab Syafi'i pun juga ada yang berpendapat bahwa mengerjakan sholat sunnah itu lebih utama di rumah atau lebih afdol. Di sini dikatakan berpendapat bahwa mengenai sholat sunnah yang dilakukan di rumah itu lebih afdol daripada di masjid. Nah ini sebagian ulama mazhab Syafi'i ada yang begitu. Jadi wajar terjadi perbedaan karena ini adalah fikih. Al-fikhu lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa adalah pemahaman, pengertian. Maka suatu keniscayaan kalau terjadi perbedaan. Yang penting yaitu itu tadi qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Mereka berkata, ya inilah amalan kami, itulah amalan kalian. Berarti kita harus tasamuh atau toleransi, saling menghormati dan saling lapang dada untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang wajar terjadi perbedaan. Dan toh kita waktu di Masjidil Haram itu banyak ada perbedaan pendapat, banyak kelihatan gitu ya yang melakukan sampai ini segala macam. Ya sekalipun ada yang mungkin dikatakan oleh askar itu berlebihan gitu. Misalnya ketika berkunjung ke makam Nabi ya bersolawatnya kencang banget gitu, jadi atau kemudian lama berada di situ ya. Tapi tetap saja ketika kita di sana ya kita mengikuti imam kan. Al-imamu ju'ilal imamu yu'tamma bihi ya. Dijadikan imam itu untuk diikuti gitu. Hanya saja memang ada sebagian pendapat yang mengatakan ya karena menganggap misalnya seperti doa qunut bagi mereka adalah bid'ah gitu atau tidak pernah dilakukan gitu. Maka mereka mengatakan jangan diikuti. Ada juga dari imam itu ustaz-ustaznya ya, jangan diikuti karena itu cukup Anda baca dengan bacaan misalnya sebuah pujian-pujian kepada Allah, boleh silahkan sama. Ya itulah terjadi perbedaan pendapat tentang masalah pelaksanaan sholat rawatib ya, baik itu tadi baik itu diselingi oleh wirid atau tidak. Tapi 3 ulama ya sepakat diselingi oleh wirid terlebih dahulu. Hanya satu yaitu Imam madhab Hanafi saja yang berbeda. Baik, kemudian pelaksanaannya juga boleh, ada yang opsional boleh melakukan di tempat itu ataupun berpindah. Terutama mazhab Hanafi mengkhususkan hanya bagi imam makruh tanzih untuk dia pindah dari tempatnya. Mazhab Hambali mengatakan lebih afdol dikerjakannya di rumah. Mazhab Maliki, Imam Malik lebih afdol dikerjakannya di masjid. Nah, ya ini. Jadi kita bisa memilih sebenarnya. Tapi kalau kita ini ya sama-sama lah pemahamannya ya. Artinya ya kalau kita di masjid ya lebih utama di masjid kan. Apalagi kalau itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya kan, daripada di
hotel ya karena nggak ada nilainya kan. Ini kan yang disebut oleh Nabi itu kan masjidnya, bukan hotel ya atau daerah ini masjidnya. Sholat ya, sholat di Masjidil Haram nilainya sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid selain dari Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sholat di Masjid Nabawi nilainya sama dengan 1.000, ya kan, 1.000 kan, 1.000. Sedangkan di Masjidil Aqsa sebanyak 500 kali dibanding dengan sholat umat yang lainnya. Cuma hanya saja di Masjidil Aqsa kita belum pernah ini. Karena kalau terkait dengan Isra dan Mi'raj ini kan Masjidil Aqsa punya satu ini ya, momen yang sangat ada momen spiritual di dalam pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ketika berada di Masjidil Aqsa kan banyak, mengapa alasan kenapa penting itu Masjidil Aqsa di Palestina itu banyak alasan. Satu di antaranya pernah dia menjadi kiblat kita waktu pertama kali oleh para nabi dan para sahabat Rasulullah. Di surah Al-Baqarah itu kan ada disebutkan ya di ayat 144 kalau nggak salah ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha ya kalau nggak salah itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Itu surah Al-Baqarah ya. Bahwa itu pertama kali Nabi melakukan sholat ya, sholat bersama dengan para sahabat-sahabatnya atau makmum di Masjid Qiblatain ya, dulu itu di Masjid Qiblatain. Tapi sebelumnya sudah melaksanakan juga menghadapnya ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Disebut Masjid Qiblatain kan karena yang pernah terjadi perubahan kiblat di sholat asar kalau nggak salah ya. Jadi menghadapnya pindah ke arah kiblat Ka'bah. Sebelumnya menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Sebenarnya mengapa ke Masjidil Aqsa ya karena dahulu Masjidil Haram Ka'bah itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, penguasa kafir Quraisy, sehingga di dalamnya itu isinya ya berhala-berhala itu. Tapi sekalipun itu ya akhirnya ya cuma menghadap doang, tidak berhadapan. Kan Nabi itu termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah untuk berhadapan langsung kepada berhala atau patung, termasuk Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan istilah karomahullahu wajah. Jadi Allah memuliakan wajahnya itu karena Ali sejak kecil sampai besar tidak pernah langsung ya di hadapan dia melakukan ibadah itu berhadapan dengan patung-patung yang dibuat oleh para penguasa kafir Quraisy, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ya kalau bicara dengan Masjid Aqsa ini banyak hal. Itu salah satu. Yang kedua, karena awalnya kan Nabi itu sebenarnya ketika menghadap Masjid Aqsa itu kurang suka dalam hatinya, sehingga matanya itu menengadah ke atas langit. Nah, kata Allah, sungguh kami telah melihat engkau Muhammad menengadah ke atas langit pada saat sholat menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. Maka sekarang kami akan palingkan wajahmu untuk menghadap ke Masjidil Haram yang di Makkah sana, yaitu kiblat yang kau sukai ya, kiblatan tardhaha, kiblat yang kamu sukai, arah yang kamu senangi. Jadi Allah tahu ya Nabi kayaknya kurang suka nih menghadap ke sana,
maka kemudian dirubahlah menghadap ke kiblat di kota Mekah. Sekalipun mungkin pada saat itu masih ada, karena kan belum terjadi Fatu Mekah, ya kan, masih ada berhala gitu ya di dalam Ka'bah, masih ada. Ya itu kan Ka'bah patung-patung itu kan dihancurkannya saat pelaksanaan Fathu Makkah, yaitu tahun 8 Hijriah. Ya 8 Hijriah Dewan 9 Hijriah, 8 Hijriah 9 Hijriah kalau saya. Nah itu pelaksanaan Fathu Makkah. Nah disitu kan sambil Nabi ketika masuk ke Masjidil Haram itu membaca doa itu, bukan doa, ayat firman Allah SWT turun dalam masa. Laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Dan di situ Nabi sambil menghancurkan patung, menghancurkan patung-patung. Dihancurkan, kemudian dibantu oleh para sahabat yang lain untuk menghancurkan patung-patung itu. Dan Nabi kemudian ya melakukan sujud syukur lah sampai tawaf dalam suatu riwayat disebutkan seperti itu. Baik, bayan witr, penjelasan tentang sholat witir. Ini sudah kita bahas sampai bahwa witir itu adalah, kalau melihat dari tekstual hadis, maka menunjukkan witir itu adalah sangat penting dan cenderung sunnahnya itu kategorinya sunnah muakkadah gitu. Karena Imam Mazhab Hanafi dan mengatakan witir itu hukumnya wajib tapi di bawah fardu. Kalau ulama mazhab Hanafi membagi hukum itu tingkat fardu, ada wajib, ada mandub, ada mustahab, ada nanti tatawwu, ya ada urutannya. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah atau ulama Syafi'iyah, sunnah itu semua sama. Nah, gitu. Sunnah itu semua sama, yang wajib sama dengan fardu. Mazhab Hanafi itu membedakan karena sesuai dengan seperti apa pelaksanaan haji. Haji itu kan ada pelaksanaan rukun haji, ada wajib haji. Kalau rukun haji ditinggalkan, rukunnya tidak sah hajinya. Ya, kalau 6 rukun haji ini, yaitu mulai dari apa itu? Pertama niat, ya kan? Yang baru masalah niat, ihram. Ya ihram dulu, ihram itu sudah niat ya. Ihram, ya kan? Wukuf, ya. Terus tawaf, ya. Sa'i, tahalul, tertib. Nah, ada tertibnya, ya. Nah itu kalau nggak dilaksanakan, batal hajinya, harus diulang tahun depan lagi. Tapi ada wajib haji. Nah wajib haji itu seperti ihram dari mikot. Itu wajib haji, ya. Kemudian bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah, melontar 3 jumroh. Nah itu termasuk wajib haji. Meninggalkan larangan haji itu wajib haji. Terus kemudian apa lagi tuh? Diantaranya yang itu hukumnya wajib, ya. Terus kalau wajib, ya, minatnya wajib, ya, maka ketika dia melanggar tidak batal hajinya, tetapi dia harus membayar dam, yaitu 1 ekor kambing, ya, membayar dam 1 ekor kambing. Kalau nah itulah. Nah, mazhab Hanafi menganggap witir itu wajib. Jadi bagi orang tidak melaksanakan sholat witir, maka ya dia tidak berdosa, tetapi dia tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi, ya, gitu.
tidak akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Itu menurut ulama Hanafi. Maka bagi ulama Hanafi, ya karena wajib, jadi dilakukan terus setiap malam. Karena ya, nanti ada pelaksanaannya nanti tentang maksudnya bagaimana cara pelaksanaan, nanti kita akan bahas. Kita satu-satu aja Pak ya. Pada saat kemarin kita ini hadis qala al-witru rakaatun min akhiril lail. Witir itu satu rakaat dari Ibnu Umar ya, di akhir malam. Penjelasannya fihi jawazul iktisari fil witri ala rakaatin wala karohatun ya. Jadi boleh melaksanakan witir itu ya jumlahnya 1 rakaat boleh. Itu paling sedikit, iktisar itu paling sedikit lah, paling pendek cuma 1 rakaat doang. Minimalis ya 1 rakaat. Ya saya kayaknya sering gini, kalau kemarin saya sering karena kalau sudah mendekati sholat subuh, jadi ya udah rakaat, pikirnya 1 rakaat, gitu. Jadi 1 rakaat itu beberapa hari. Ini hari ini 1 rakaat. Jadi karena istri juga ikut jamaah, jadi ya udah 1 rakaat. Karena sudah ada as-salatu wassalamu alaikum. Wah, ini udah mulai subuh ini. Jadi karena bangunnya juga udah kesiangan ini. Nah ini ya disebutkan, tapi itu minimal. Tadi boleh. Kemudian rawahu Muslim wa Nasai wa Ahmad, itu diriwayatkan Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ahmad. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi, Ani Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, qala al-witru hakun ala kulli muslimin faman ahabba ayyudhiru bi khamsin falyaf'al wa man ahabba ayyudhiru bi thalathin falyaf'al wa man ahabba ayyudhiru bi wahidatin falyaf'al. Rawahu Abu Dawud wa Nasai. Berarti ini juga pilihan ya, kamu sukanya apa, yang bagaimana gitu ya. Di sini dikatakan ya, jadi witir itu adalah hak bagi setiap muslim. Makna hak itu dimaknai oleh mazhab Hanafi wajib ya, hak wajib hak atas setiap orang muslim. Maka barang siapa menyukai untuk melakukan sholat witir 5 rakaat, silakan. Falyaf'al, maka lakukan. Wa man ahabba itu bisa, barang siapa yang menyukai witir dikerjakan 3 rakaat, silakan kerjakan. Dan yang terakhir, dan barang siapa yang menyukai juga untuk melakukan sholat witir 1 rakaat, silakan kerjakan. Falyaf'al, lakukan. Nah, di sini ada kata-kata falyaf'al. Ini ada apa? Lamul amr ya, yang bergandeng dengan fi'il mudhari ya, lamul amr. Makanya fi'il mudhari ini menjadi amar, perintah. Falyaf'al, lakukan. Kalau dimaknai secara dohir nas dari hadis ini, maka menunjukkan wajib ya, wajib ya. Hanya saja ulama kemudian mengatakan ini menjadi sunnah ya, sunnah muakkadah ya. Baik, kita lanjutkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat al-witru haqqun faman syaa au taro bi sab'in wa man syaa au taro bi khamsin wa man syaa au taro bi sanatin wa man syaa au taro bi wahidatin. Ini redaksinya berbeda ya. Kalau yang pertama redaksi kata-kata itu yutir ya, dengan menggunakan fi'il mudhari ya, yutir, ayyutir. Tapi kalau di sini menggunakan fi'il madhi, autaro yutir ya. Jadi faman syaa autaro bi sab'in, terus wa man syaa autaro bi khamsin,
wa man syaa awdara bi thalathin wa man syaa awdara bi wahidatin. Berarti di sini ya 7, 5, 3, 1. Nah, kalau yang tadi 5, 3, 1. Nah, berarti ini ada ini ya penambahan, yaitu 7 rakaat, ya 7 rakaat, 7 rakaat maksudnya. Ya 7 rakaat. Dan kata-katanya menggunakan kata fi'il madhi, yaitu autar, ya. Di sini hakul, tapi tidak disebutkan orang yang berhak atau yang wajib melakukannya di sini, tidak sekali. Hanya ada kata-kata faman syaa, ya, diganti dengan isim mausul, yaitu man, ya, man syaa, ya, man syaa, syaanya dalam fi'il madhi, ya, man syaa autara bisabin, karena man syaa autara bisabin. Ini mannya bukan selain itu, ini man syartiyah, man syartiyah, syarat kondisional. Kalau kondisional kalau dalam bahasa Inggris ya, barang siapa menyukai witirlah, ya, dengan autaro bisabin, itu jawab syarat. Isim syaratnya ya, fi'il syaratnya syaa, ya. Jadi man syaa, syaa autar, man syaa autar. Jadi ada jawab syarat atau isim, ya isim syarat, fi'il syarat, ya. Ya silakan. Maaf nih. Saya jelaskan bahwa posisi sholat witir ini kan sangat sunnah yang disangatkan. Iya betul. Ini kan bahkan menurut ulama Nabi kan diwajibkan. Wajib. Nah, ini kalau dalam pelaksanaan bulan Ramadan kita sudah terbiasa itu, tapi dalam keseharian itu kalau melihat kesangatan itu, artinya kalau witir itu kita dahulukan pada sholat isya misalnya, itu bagaimana yang pertama. Kemudian yang kedua soal pelaksanaan yang witir yang tadi disebut ada angka 7, 5, 3 dan terakhir 1. Nah itu dalam teknis pelaksanaannya seperti apa dan niatnya seperti apa? Artinya kan juga dalam menunjukkan bahwa 2 itu, tapi Ya. niatnya yang 2 itu apakah seperti apa? Oh iya. Wah itu ya pelaksanaannya ya, sholat witir ya. Di sini menurut pendapat mazhab ada jelasan itu. Ada hadisnya waktu itu, kalau masalahnya ada hadis yang berkaitan tentang pelaksanaan sholat witir itu. Ya ada itu, bahwa kalau dia mampu untuk bisa bangun malam, maka hendaklah, itu artinya juga ya, hendaklah dia melaksanakan sholat witir di tengah malam setelah melaksanakan sholat tahajud. Ya. Kalau nggak salah itu begitu. Man istata'a ayyakuma fil laili falyaf'al fi wasatil lail. Wa man lam yastati ayyakuma fil laili falyaf'al ba'da sholatil isya. Itu pun ada hadisnya. Jadi kalau kita mampu untuk bisa bangun malam, maka hendaknya lebih utama dilaksanakan di tengah malam setelah kita melaksanakan sholat malam, nah, baik tahajud dan sebagainya. Begitu ya. Terus kemudian pelaksanaannya kayak 7 gitu ya. Ini ada di sini, saya baca aja ya. Ini mulai dari ini. Di
di sini ya. Sholat witir hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Ini menurut mazhab Hanafi ya. Jumlahnya 3 rakaat ya. Di sini disebutkannya jumlahnya 3 rakaat dan dengan 1 kali salam di akhir rakaatnya. Ini menurut mazhab Hanafi. Nah, beliau mengatakan jumlahnya itu minimal ini menurut beliau itu 3 rakaat dan dengan 1 salam di akhir rakaatnya. Nah, pada setiap rakaat diwajibkan, nah ini diwajibkan kalau mazhab Hanafi ya, diwajibkan membaca surat Fatihah dan surat ayat yang lainnya. Yang dibaca di sini disebutkan Al-A'la rakaat pertama, kemudian rakaat kedua Al-Kafirun. Nah ini disebutkan. Kemudian di rakaat ketiga yaitu surat Al-Ikhlas. Di sini disebutkan lagi nih. Rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Jadi kulhu aja. Nah, ya. Nah ini disebutkan ini. Ini mazhab Hanafi. Nah, bagaimana kalau kita lihat di sini? Dan di sini juga ada pelaksanaannya. Nah ini juga waktu sholat itu diawali dengan mulainya gelap malam dan diakhiri dengan menyingsingnya fajar. Menyingsing fajar berarti munculnya waktu fajar. Jadi mendekati sholat subuh pun kalau kita masih sempat untuk melaksanakan sholat witir 1 rakaat aja cukup gitu. Ya nggak apa-apa. Ya kalau kita sudah mendawamkan ya senantiasa melakukan terus, nah sebaiknya begitu. Nah, pelaksanaan sholat ini harus diakhirkan dari sholat isya untuk memenuhi kewajiban setiap sholat sesuai urutannya. Wah, ini menurut mazhab Hanafi. Yang menurut mazhab Hanafi itu ini kan kita ambil ya, kalau hadisnya kan umum ya. Kalau bisa bangun malam silakan kerjakan di waktu malam. Kalau nggak bisa bangun malam ya kerjakan setelah sholat isya. Tapi kalau mazhab Hanafi ini mengatakan bahwa pelaksanaannya itu harus diakhirkan dari sholat isya untuk memenuhi kewajiban, yaitu tidak sholat isya. Nah, cuma di sini ada. Namun jika seseorang mendahulukan sholat witirnya sebelum sholat isyanya karena lupa, maka sholatnya tetap sah menurut mazhab Hanafi. Begitu juga ketika seseorang sholat sesuai dengan urutan, kalau ternyata teringat sesuatu yang membuat sholat isya yang telah dilakukan itu tidak sah, katanya gitu. Nah ini dikatakan gitu, maka sholat witirnya tetap sah, tapi sholat isyanya ini dikatakan gitu. Sholat witir ini juga tidak boleh dilakukan dalam posisi duduk menurut mazhab Hanafi. Jika mampu untuk berdiri, karena kan bisa juga kan kita dibolehkan kan melakukan sholat sunnah dalam keadaan duduk, ya kan? Boleh, ya kita boleh melakukan. Maksudnya kita ketika tidak ada uzur, mohon maaf, ya, ketika tidak ada uzur syar'i, capek dan sebagainya, itu sholat sunnah boleh dilakukan dengan cara duduk. Cuman menurut mazhab Hanafi, sholat sunnah witir tidak boleh dilakukan dengan duduk. Ya, ini menurut mazhab Hanafi. Nah ini ya. Terus ini juga ada juga nih. Untuk di sini sholat witir untuk kewajiban ini membaca doa qunut setelah sholat witir. Nah ini kan ada kan bukan sholat witir, di saat sholat witir ya, di akhir ya, di rukuk yang terakhir. Nah ini di sini maka disunahkan agar doa qunut dibaca dengan suara yang rendah, baik untuk imam atau makmum ataupun sholat sendirian. Bagi siapapun yang tidak hafal bacaan qunutnya, maka boleh diganti dengan bacaan ini menurut mazhab Hanafi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini alhamdulillah ada ini.
Nah, kita coba mazhab kita kalau Hambali bagaimana nih? Nah, Hambali mengatakan witir ini sunnah muakkadah. Sebenarnya semua juga sebenarnya. Jumlah rakaatnya paling sedikit adalah 1 rakaat. Ini menurut Imam Hambali. Tidak makruh meskipun dilakukan dengan jumlah yang paling minim. Ini menurut mazhab Hanafi. Sedangkan paling banyak ya semua 11 rakaat. Ada pun jumlah tingkat sempurna paling rendah. Nah, ini jumlah sempurna tingkat paling rendah yaitu 3 rakaat. Nah, ini. Tapi 1 aja nggak apa-apa. Jadi 3 rakaat. Lalu setelah itu 5, 7, 9. Ya, tingkat kesempurnaan paling tinggi menurut mazhab Hambali adalah 11 rakaat. Ini menurut imam-imam ya. Saya bacakan aja ya. Sekarang kita coba lihat dengan nah ini sepakat juga nih kalau witir itu sepakat nih ulama ini, terutama Imam Hambali dengan membaca Qur'an. Nah, ya. Ini mazhab Hambali sepakat kan kalau witir kan pasti ada kunut gitu kan. Tapi di saat 10 hari terakhir ya, 14 ya. Jadi terakhir pertengahan dari bulan Ramadan itu dibolehkan. Nah, sekarang Imam Syafi'i dulu. Sholat witir itu hukumnya sunnah muakkad. Sholat witir itu adalah sunnah yang paling dianjurkan dan rakaat minimalnya adalah 1. Nah, ini ulama mazhab Syafi'i yang kita banyak dipakai di Indonesia. Sedangkan maksimal yaitu 11 rakaat. Namun apabila hanya dikerjakan 1 rakaat saja, nah kayaknya ada anjuran untuk jangan 1 rakaat. Berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan. Sebaliknya apabila melebihi dari jumlah maksimal secara sengaja, maka tidak sah rakaat tersebut. Sedangkan jika dilakukan dengan tidak sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, maka rakaat yang lebih itu tetap sah, namun terhitung sebagai sholat sunnah biasa. Nah, ini mazhab Syafi'i ya. Ya, ini mazhab Syafi'i. Kayaknya hampir semua ulama ya menghendakinya jangan 1 lah. Ini paling kalau mazhab Hambali itu kan ya paling sempurna yang tingkat rendahnya adalah 3. Paling tinggi tingkat kesempurnaannya adalah 11 gitu. Yang 11 atau 7 pelaksanaannya. Nah, di sini ada pelaksanaannya saya baca. Niatnya juga gimana itu? Nah, tidak langsung 11. Jadi dilakukannya ya asal sholatus sunnati masna 2 rakaat. Ya. Kalau nggak salah di sini ada, kalau nggak salah Imam Syafi'i ya, termasuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali kalau mengatakan bahwa di sini ada kata-kata paling afdol pelaksanaan sholat witir yang 3 rakaat itu dilakukan 2 dulu, baru kemudian 1 rakaat. Nah ini, tapi ulama lain mengatakan 3. Nah gitu. Maka di sini ada yang bersandarkan di negara kita itu ya kalau melakukan misalnya tarawih ya kita 3 rakaat itu kan 2 kemudian dengan 1 di kalangan NU biasanya yang melakukan itu. Nah itu di sini menurut mazhab Hambali menurut mazhab. Jadi dikatakan paling utama dari afdol itu kalau 3 rakaat yaitu 2. Niat 11 pun dari awalnya 11 tapi tetap dilakukan 2 lalu 3 2 ya 3 ya, ini kalau langsung 11
Nanti kita lihat di sini, mohon maaf ini saya belum bisa jelaskan lagi. Mungkin pelaksanaannya boleh juga langsung, ya boleh langsung. Tapi kalau lihat hadis ini bahwa sholat sunnah itu dua, nah inilah dua, kemudian diakhiri dengan satu, nah, gitu. Sama dengan 3 rakaat, 3, 2, 1. Ada yang berbeda tidak langsung, yang langsung cuma 3. Soalnya kalau 11 langsung lupa gitu jumlahnya. 5 aja lupa yang itu. Kalau lupa terus bisa ini. Nah lebih utamanya seperti kayak gitu, 2. Masna. Nah itu ada hadisnya Pak ya. Kalau masalah sholat sunnah itu dilakukan 2. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.